Minggu 28 Mei 2023 merupakan hari raya Pentakosta. Pewartaan Injil diambil dari Injil Yohanes. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Terbersit di benakku, siapakah Roh Kudus? Diriku tidak bertanya apakah Roh Kudus, tetapi siapakah Roh Kudus? Diriku tidak bertanya bagaimana wujud Roh Kudus, karena selama ini aku tidak menemukan referensi tentang perwujudan Roh Kudus. Diriku bertanya, bagaimana kehadiran Roh Kudus dalam hidupku? Fenomena Roh Kudus bukanlah eksklusif hidupku sendiri. Ide tentang Roh Kudus aku peroleh dari kehidupan umat manusia. Itu berarti bahwa kehadiran Roh Kudus ada di dalam kehidupan sesamaku. Aku bertanya, bagaimana kehadiran Roh Kudus dalam hidupku? Kurang lebihnya menyangkut kehidupan sesamaku. Mereferensi kutipan Injil Yohanes, aku dapati bahwa Roh Kudus terkait erat dan eksklusif dengan Yesus dan para muridnya. Dalam pengetahuan kekristenanku, aku dapati bahwa Roh Kudus terkait erat dan eksklusif dengan gereja, yakni mereka yang secara khusus mengikatkan diri dengan kehidupan Yesus dan tradisi gereja. Dari sini aku menelisik apa yang dapat aku refleksikan tentang Roh Kudus ini. Yang jelas, meski secara eksplisit sering tidak terungkap, Roh Kudus merupakan pribadi ilahi. Dalam dirinya sendiri, Roh Kudus merupakan pribadi ilahi. Pikiran liarku sampai pada roh jahat. Apakah ini juga pribadi? Dari sebutan yang dipakai, yakni kudus dan jahat, aku mendapati bahwa antara Roh Kudus dan roh jahat terdapat perbedaan substansial dan eksistensial. Roh Kudus merupakan pribadi ilahi. Ia adalah Allah yang secara eksistensial menciptakan segala sesuatu. Sementara itu, roh jahat menunjuk pada keberadaan yang fana. Antara kudus dan jahat sering dipertentangkan antara bersih dan kotor. Bersih merupakan prasyarat untuk hidup, sedangkan jahat merusak atau bahkan menghancurkan kehidupan. Dalam penggunaan kata sehari-hari, aku temukan bahwa kata roh yang sering diturunkan menjadi rohani merupakan sebuah bentuk kehidupan tersendiri. Seringkali kata rohani juga menunjuk pada suatu gaya hidup tertentu dalam suatu komunitas atau pribadi tertentu yang tampak berbeda dengan yang lain atau pada umumnya. Dengan pemikiran gradasional, aku mendapati bahwa Roh Kudus menunjuk pada sosok ilahi yang mengatasi segala sesuatu dalam kehidupan rohani. Orang yang menjalani hidup rohani sering aku temukan melakukan pembedaan antara roh jahat dan Roh Kudus. Ambillah contoh hidup dalam daging dan hidup dalam roh yang ada di dalam surat Paulus. Fenomena ini
tidak sekadar menunjukkan kecenderungan hidup manusiawi, tetapi juga bagaimana kehadiran dunia roh dalam hidup manusiawi. Roh Kudus tentu akan mengatasi roh jahat. Meski demikian, hidup manusiawi juga ditentukan oleh kebebasan pribadi yang dianugerahkan Allah pada manusia, sehingga orang dapat mengikuti roh jahat atau Roh Kudus. Dengan demikian, aku pikir sangat penting untuk menempatkan hidup pribadi manusiawi dalam hubungan interpersonal dengan Roh Kudus. Sebagaimana hubungan interpersonal manusiawi, hubungan dengan Roh Kudus haruslah ditumbuh kembangkan. Kembali ke kutipan Injil Yohanes, ada keterkaitan erat antara Roh Kudus, Yesus, dan Bapa. Dua sabda Yesus menunjukkan padaku bahwa kehadiran Roh Kudus merupakan perutusan sebagaimana Yesus diutus oleh Bapa. Ini juga berarti bahwa Roh Kudus diutus secara bersama-sama oleh Yesus dan Bapa. Ini juga menunjukkan kesamaan visi dan misi ilahi Bapa dan Yesus. Sabda Yesus yang pertama adalah damai sejahtera bagi kamu. Ini tidak sekadar pernyataan dari Yesus bagi para muridnya. Yesus sungguh menganugerahkan kedamaian yang berlimpah. Sabda Yesus yang kedua adalah, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Aku rasa kedua sabda Yesus ini terkait dengan penganugerahan Roh Kudus langsung oleh Yesus bagi para muridnya. Penganugerahan ini membawa serta rahmat damai sejahtera bagi para muridnya. Pertama, hidup para murid yang berlimpah damai dan kuasa pendamaian umat manusia dengan Allah. Berikutnya adalah rahmat perutusan Roh Kudus. Sebagaimana Bapa mengutus Yesus, kini Roh Kudus diutus oleh Yesus bersama dengan Bapa. Perutusan ini juga menunjukkan kebersamaan dan kebersatuan umat manusia, dalam hal ini para murid Yesus, dengan Allah. Kembali ke pertanyaan awal, yakni bagaimana Roh Kudus berkarya dalam hidupku. Aku rasa keberadaan Roh Kudus sangat kurasakan sebagai suara yang menggelitikku atas perbuatan dan perkataanku terhadap sesamaku. Aku selalu ditantang dan diajak untuk mengevaluasi diri. Meski dalam keterbatasanku, aku sering mengalami kebuntuan berpikir. Roh Kudus menjadi penjamin hidup yang penuh asa. Aku merasakan ada yang selalu mengingatkan ada Roh Kudus yang menghapus keputusasaanku. Masih ada aku, seru Roh Kudus dalam batinku. Selalu ada jalan keluar dari kebuntuan hidup. Inilah Roh Kudus yang berkarya dalam hidupku. Dengan demikian, Roh Kuduslah yang memberikan optimisme dalam hidupku. Optimisme dalam hidup yang aku rasakan sangat bermakna dalam hidupku adalah rekonsiliasi dengan sesama. Tak dapat kupungkiri bahwa perbuatan dan perkataan pasti tidak berkenan dan menyakiti orang-orang di sekelilingku. Tak dapat kupungkiri juga bahwa perbuatan atau perkataan orang lain membuatku marah dan sakit hati. Di dalam diri sendiri harus terjadi rekonsiliasi. Peristiwa-peristiwa menyakitkan yang terekam dalam batin harus mampu aku lepaskan. Semua rekaman itu seharusnya menjadi bagian perjalanan hidup yang membuat hidupku lebih bermakna. Aku harus berdamai dengan diriku sendiri terlebih dahulu. Roh Kudus memampukan diriku untuk tidak takut berdamai dengan sesamaku.
Meski butuh waktu, yang terpenting aku sudah berdamai dengan diriku sendiri. Meski butuh waktu, berdamai dengan sesamaku akan membawa banyak keuntungan dalam hidupku. Paling nyata aku dapati adalah bantuan atau pertolongan semakin banyak orang padaku. Mencermati pergerakan umat beriman dalam persekutuannya, aku rasa penting untuk menghidupi komunitas damai sejahtera. Pada dasarnya, jemaat beriman telah menerima karunia Roh Kudus untuk menjalani hidup damai sejahtera. Namun kenyataannya, ego begitu tampak menonjol dalam kehidupan jemaat. Perbedaan latar belakang pendidikan dan pekerjaan pun menimbulkan kerawanan konflik di tengah jemaat. Oleh karena itu, aku pikir rekonsiliasi penting dikembangkan di tengah hidup jemaat. Karunia Roh Kudus untuk mengampuni dan diampuni telah dicurahkan. Tinggal bagaimana karunia ini mampu dikembangkan dalam hidup pribadi umat beriman. Salah satunya adalah dengan mengampuni diri sendiri. Mau dan mampukah umat beriman secara pribadi mengampuni diri sendiri? Mau dan mampukah umat beriman menerima kenyataan diri yang tidak selaras dengan kehendak Roh Kudus? Kemampuan mengampuni dan menerima kekurangan diri sendiri juga seharusnya terkembangkan dengan mengampuni dan menerima kekurangan orang lain. Tiada seorang pun yang sempurna yang mampu memuaskan setiap orang. Setiap orang pasti memiliki kekurangan yang dapat melukai banyak orang. Maukah menerima dan mengampuninya? Kehadiran Roh Kudus dan daya kekuatannya tentu memampukan umat beriman untuk menciptakan dan membangun komunitas rekonsiliasi. Umat beriman ditantang untuk memikul salib dalam kebersamaan dengan saudara-saudari seiman. Konkretnya, umat beriman mau merasakan sakitnya batin tatkala mengampuni dan menerima kembali saudara-saudarinya yang telah menyakitinya. Yakinlah, Roh Kudus akan memberikan kedamaian tatkala Anda mengampuni dan menerima sesama. Semangat rekonsiliatif itu juga dapat dibangun dan dikembangkan dengan menyadari bahwa diri sendiri senantiasa diampuni oleh Allah. Doa Bapa kami dapat didaraskan setiap saat. Ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Merasuk raganya doa ini tentu akan memancarkan hidup umat beriman dalam kebersamaan jemaat. Kedamaian itu berlimpah. Itulah rahmat damai sejahtera yang dicurahkan Yesus kepada para murid-Nya. Kelimpahan damai itu seharusnya mengalir keluar dalam hidup bersama, tidak terhalangi oleh ego individual. Pada akhirnya, refleksiku menyatakan bahwa komunitas rekonsiliatif seharusnya menjadi komunitas damai sejahtera. Disinilah kita akan menyadari sungguh karya Roh Kudus di dalam kehidupan umat manusia. Semoga demikian. Amin.